Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Anfifa, umur 21 tahun. Saat ini saya mengenyam pendidikan di Stikes Binasehat PPNI Mojokerto. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya memiliki kakak perempuan. Ibu saya berprofesi sebagai wirausaha dan ayah yang berprofesi sebagai wira swasta di suatu pabrik. Mungkin itu sudah cukup untuk menggambarkan latar belakang keluarga saya. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya yang menjadikan suatu potensi pada diri saya. Saya menganggap diri saya seorang yang suka minder dengan keadaan yang saya miliki. Tetapi ketika mempunyai teman yang sudah saya percayai atau bisa disebut sahabat, saya tidak ragu untuk berbagi cerita dengan sahabat saya. Pada awalnya saya meragukan diri saya untuk dapat bersosialisasi di kelas maupun di masyarakat. Karena jujur saja, saya sendiri mempunyai sifat kurang percaya diri yang cukup besar. Namun orang tua saya sejak kecil mengajarkan bahwa saya harus keluar zona aman bila saya ingin menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, saya beranikan diri untuk mudah bersosialisasi dengan meningkatkan kemampuan saya untuk berbicara di depan umum dan berlatih percaya diri dengan apapun yang saya lakukan. Ternyata hal itu tidak sia-sia menurut saya. Hal itu membuat saya lebih percaya diri dan tidak grogi untuk berbicara ataupun bersosialisasi dengan siapapun. Bahkan saya dikenal sebagai orang yang ramah, suka bercanda, dan supel. Bukan hal itu saja yang menyimpulkan siapa diri saya. Saya yang memiliki kelebihan mandiri, di mana saya membantu ibu saya untuk berdagang sejak saya sudah kecil. Percaya terhadap orang lain dan saya memiliki pengalaman yang saya sadari bahwa saya juga memiliki sifat kepemimpinan yang lumayan baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mendapatkan apa itu potensi diri pada diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus menggali diri sendiri, yang berisinya itu apa kekurangan saya, apa kelebihan saya. Dan yang kedua, kita harus merubah pola pikir yang merusak. Yang ketiga, kita harus menggali potensi diri. Dan yang keempat, kita harus menyusun rencana untuk masa depan. Nah, untuk poin yang pertama, kita harus bisa mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Untuk bisa dengan mudah menggali potensi diri, saya perlu mengenali kelebihan dan kekurangan saya sendiri. Kita harus memulai dengan membuat daftar yang berisi kelebihan dan kekurangan, lalu mengamati kekuatan dan kelemahan saya agar saya tahu di mana potensi saya sesungguhnya. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kita harus bisa merubah pola pikir kita yang merusak. Nah, banyak orang yang menganggap kegagalan sebagai akhir sebuah perjuangan. Padahal kegagalan sebenarnya adalah awal sebelum datangnya keberhasilan itu sendiri. Cara saya menyikapi kegagalan itulah yang akan menentukan seberapa suksesnya saya. Kegagalan seharusnya tidak menghalangi dalam menggali dan mengembangkan potensi diri. Maka dari itu, saya dan kalian semua harus mampu mengubah cara pandang terhadap kegagalan dengan menjadikannya sebuah kewajaran. Sekarang masuk pada poin yang ketiga, yaitu menggali potensi diri. Nah, untuk menggali potensi diri, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin saja di antara hal-hal yang kita pelajari itu terletak kekuatan yang sesungguhnya. Maka dari itu, jangan ragu-ragu membuka wawasan dan pengetahuan akan banyak hal di sekitar ya. Berani mencoba hal-hal baru juga membawa manfaat positif loh, seperti mampu mengatasi ketakutan, memicu kreativitas, mendapatkan teman atau relasi yang baru, dan menghargai diri sendiri. Nah, kita sekarang masuk pada poin yang terakhir, yaitu menyusun rencana untuk masa depan. Nah, setelah tujuan kita ditetapkan, langkah selanjutnya kita harus membuat perencanaan kecil yang mendukung. Atur secara bertahap seperti mingguan, bulanan, tahunan, hingga tercapai tujuan itu sendiri. Atur prioritas dalam daftar perencanaan kecil tadi agar tidak berbenturan dan menjadi tidak efektif. Review daftar Anda apakah semua sudah berjalan dengan lancar atau berjalan sesuai dengan rencana. Jika tidak berjalan dengan baik, lakukan revisi daftar, sesuaikan dengan kondisi Anda, lalu kerjakan lagi seperti semula.